Halo guys, selamat sore. Welcome back to my YouTube channel. Karena ini sebentar akan ditaruh di YouTube juga. Jadi tadi saya sudah kasih masuk video di YouTube tentang ketika kita sudah selamat dan apa hal atau apa selanjutnya yang akan kita lakukan ketika kita sudah selamat. Jadi Roh Kudus akan membawa kita kemana, akan dibawa kemana hubungan ini. Jadi di awal tadi saya membicarakan tentang identitas atau jati diri ketika kita sudah menjadi anak Tuhan atau kita sudah menerima keselamatan. Yaitu yang pertama, bahwa kita mempunyai menaruh pikiran dan perasaan seperti kepada Yesus. Jadi itu ada dalam Filipi. Jadi perasaan kita dan pikiran kita itu mengenai Kristus. Dan saat ini saya akan bahas tentang bagaimana ada Rasul Petrus, di mana dia membahas tentang di 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ke 9. Saya akan bahas itu. Tetapi kita akan melihat latar belakang Rasul Petrus, mengapa dia menulis 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 ini? Karena dia dilatar belakangi oleh kehidupannya dalam pengenalan akan Yesus, yaitu Rasul Petrus selalu jatuh bangun. Rasul Petrus adalah orang yang menggebu-gebu, seperti kita tahu kalau kita baca dalam Matius 16 dan 17. Di sana pada waktu Yesus bertanya tentang, menurut kamu Petrus, aku ini siapa? Dan Petrus dengan, kalau yang lain-lain tidak tahu, tapi Petrus dengan penuh semangat dia bilang, Yesus, engkau adalah anak Allah. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus bilang, iya Petrus, kamu benar, tapi yang menyatakan itu bukan dari diri kamu, tetapi itu yang menyatakan kepada Petrus adalah diri Allah. Jadi Bapa yang menyatakan kepada Petrus, sehingga Petrus mampu menjawab siapakah Yesus itu. Nah, tidak selang beberapa lama kemudian, jadi di Matius ayatnya yang ke-16 ayat 22 dan 23, kita buka saja. Matius 16 ayat 22. Nah, 22-23. Jadi ceritanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yesus mulai menceritakan bahwa dia akan disiksa, dia akan
diserahkan, dia akan menderita. Tetapi ayatnya yang ke-22 dan 23 kalau kita baca Matius 16, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Penyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, kita lihat pada awalnya ayatnya ke-16 17, ayat 15 Matius 16, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Nah, begitu cepat sekali perubahan terjadi. Setelah Yesus sekali lagi menceritakan dia akan disiksa, dia akan menderita. Nah, Petrus ini dia berkata, "Wah, kiranya Allah menjauhkan hal itu." Jadi seakan-akan Petrus tidak mengizinkan Tuhan itu disiksa atau dibunuh atau menderita. Nah, apa kata Yesus? "Penyalah iblis, engkau suatu batu sandungan, sebab engkau memikirkan apa yang bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, kita bisa lihat di sini bahwa padahal Petrus, kenapa dia menyatakan sekiranya itu tidak terjadi kepada Yesus? Karena berdasarkan Petrus sebenarnya sayang, cinta sama Yesus. Tapi Tuhan tidak suka ini karena pemikirannya itu adalah pikiran manusia. Jadi jangan salah, kita lihat Petrus keliru. Dia bilang, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu." Jadi seakan-akan Petrus mau bilang, Yesus jangan sampai menghadapi atau mengalami penderitaan. Dan Tuhan bilang apa sama Petrus? "Penyalah iblis." Akhirnya Petrus dianggap iblis karena itu merupakan penghalang. Itu bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan itu adalah pemikiran manusia. Pemikiran dari Petrus itu sendiri. Nah, kita bisa bedakan ya guys, kita bisa bedakan apa yang dipikirkan manusia dan apa yang dipikirkan Allah. Nah, seringkali kalau ketika kita mengalami penderitaan, sering kita mau penderitaan itu, lalu kita berpikir itu manusia tidak boleh menderita dan lain-lain. Saya pun sempat mengalami pada waktu saya menderita tekanan, pada waktu saya menderita disalahkan, pada waktu saya menderita difitnah, saya akan berpikir, kenapa ini harus terjadi? Seakan-akan saya menolak. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan itu, dan itu berdasarkan pikiran Allah, berdasarkan pengaturan Allah. Hanya kita saja memikirkan yang lain. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat di situ. Dan juga Petrus di Lukas pasalnya yang ke-22, kita tahu bersama bahwa Petrus menyangkal. Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-57. Halo yang Anda nonton di sana, Lukas 22 ayat yang ke-57. Jadi ada orang bertanya kepada Petrus, tapi Petrus menyangkal. Ayat 57, 58 dan 59, 60 saya baca. Tapi Petrus menyangkal dia, katanya, "Bukan, aku tidak mengenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dia, sebab ia juga orang Galilea."
Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ayat 61-62, lalu berpalinglah Tuhan memandangi Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok, "Pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi kita lihat bagaimana karakter dari Petrus ini. Dia juga adalah seorang pengecut. Dia ditanyain, dia tidak mengenal Yesus. Sampai 3 kali dia ditanyain, katanya dia tidak kenal Yesus. Padahal hari-hari dia ada bersama-sama dengan Yesus. Dia juga adalah seorang pengecut. Dia ditanyain, dia tidak mengenal Yesus. Sampai 3 kali dia ditanyain, katanya dia tidak kenal Yesus. Padahal hari-hari dia ada bersama-sama dengan Yesus. Nah, berdasarkan masa lalu Petrus, jadi berdasarkan ketidakmampuannya dia, bahwa sebenarnya identitas diri kita ini tidak bisa kita dapatkan sendiri. Identitas rohani hanya kita dapat melalui kekuatan oleh Tuhan. Jadi kalau identitas rohani, jati diri rohani ini kita tidak bisa dapat dengan kekuatan sendiri. Maka berdasarkan dengan pengalaman ini, latar belakang ini, maka Petrus menulis di dalam 2 Petrus pasalnya yang ke-1, kalau kita baca 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-3, saya baca, "Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh beroleh bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia." Ayat yang ke-5, "Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan." Jadi karena Petrus dia jatuh bangun ketika dia mengiring Tuhan Yesus, dia jatuh bangun, maka iman saja tidak cukup. Jadi iman harus tambah dengan kebajikan. Kemudian lanjut, iman kebajikan tidak cukup, harus ditambah dengan pengetahuan. Jadi iman, kebajikan, pengetahuan. Kemudian iman, kebajikan, pengetahuan tidak cukup, harus ditambah dengan penguasaan diri. Demikian, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri tidak cukup, harus ditambah dengan ketekunan. Kemudian iman, kebijakan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan tidak cukup, harus ditambahkan dengan kesalehan. Dan semua hal-hal itu tidak cukup, harus ditambahkan dengan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Ayat yang ke-8, "Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik
karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi iman saja tidak cukup, harus ditambah dengan kebajikan. Iman saja tidak cukup, harus ada perbuatan. Kemudian iman dan kebajikan saja tidak cukup, harus ada pengetahuan. Makanya harus ada pengetahuan. Makanya jangan jadi seperti tadi. Petrus sebenarnya sangat mengasihi Tuhan Yesus, maka dia tidak ingin Tuhan Yesus mati. Tapi ternyata itu adalah hal yang salah dan Tuhan tidak suka, karena ya Petrus tidak tahu. Dia hanya memikirkan berdasarkan pemikirannya sendiri. Nah, kemudian iman, kebajikan, pengetahuan, dan penguasaan diri. Jadi kita juga harus ada penguasaan diri. Kemudian ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jati diri selanjutnya ada di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Kita baca Yohanes 13 ayatnya yang ke-35. Ayat 34. Yohanes pasal 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi tandanya kita adalah murid-murid Tuhan, tandanya kita adalah anak-anak Allah, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi senada dengan Petrus, Yohanes juga mengatakan bahwa tanda bahwa kalau kita adalah murid-murid, bahwa kita saling mengasihi. Nah, Petrus juga dari iman dia puncaknya mengasihi. Jadi identitas atau jati diri kita yang berikutnya adalah kita saling mengasihi, kita mengasihi. Kita ampuni musuh kita, kita belajar rela berkorban, kita belajar kita dirugikan, kita belajar tidak balas dendam. Itu adalah tanda-tanda atau identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Walaupun kita belum mengasihi, belum bisa mengasihi, pelan-pelan saja. Kalaupun kita masih lemah, kalau kita masih belum kuat, kita belajar saja pelan-pelan. Jadi semuanya itu tidak langsung jadi. Saya juga masih dalam proses. Tapi mari kita belajar bahwa selain kita punya pemikiran atau perasaan yang terdapat dalam Kristus, kita juga punya identitas, yaitu saling mengasihi. Oke guys, sampai jumpa.